Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Nisa. Ada yang bisa saya bantu? Kok terlihat Iya, lemas gitu. siang Pak Win. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, ini saya sedang lemes mawon. Setelah ini kan saya ngajar setelah duhur. Duh, Masya Allah, lemes tidak bersemangat saya ngajar Pak. Kira-kira Pak Win apakah bisa membantu saya untuk mengatasi ini Pak? Iya, baik. Jadi Bu Nisa ingin ngobrol. Kita ini menjadikan Bu Nisa mengatasi agar tidak lelah dan letih saat mengajar setelah duhur. Begitu nggih Bu Nisa? Iya, betul sekali Pak. Saya berharapnya setelah obrolan kita ini dengan Bapak itu saya bisa menjadi bersemangat lagi ketika saya mengajar setelah sholat duhur ngonten Pak. Iya, baiklah. Kita ngobrolnya tidak lama kok Bu. Mungkin 10 sampai 15 menit nanti sudah selesai. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi apa yang terjadi yang Bu Nisa rasakan? Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya saya ini merasa ngantuk, lelah, letih, begitu Pak, saat mengajar di kelas 4 di pelajaran IPA setelah sholat duhur. Saya mengerti. Jadi ngantuk ya Bu. Nggih, leres Pak. Jadi jam setelah duhur itu anak-anak sering saya beri tugas mencatat saja daripada pembelajaran yang bermakna, ngonten Pak. Oh gitu, nggih. Oh gitu. Anak-anak belajar dari menjadi bosan itu ya Bu ya. Nggih. Soalnya mencatat saja mungkin. Atau pengennya Bu Nisa pembelajaran seperti apa? Nggih, saya inginnya pembelajaran IPAS yang di kelas setelah sholat duhur itu, Pak, sama menyenangkannya dengan kelas yang pagi. Jadi anak-anak itu antusias, saya sendiri juga fresh, enjoy, begitu, Pak. Itu. Baik, baik Bu. Bu Nisa ingin pembelajarannya enak, menyenangkan, kelasnya aktif, begitu ya Bu. Nggih. Tapi Bu Nisa ini karena lelah, jadinya siang ya, tidak sama dengan ketika mengajar pada saat pagi hari, gitu nggih. Nggih, leres ngonten. Betul ngonten, Menurut Bu Pak. Nisa, Nggih. nggih, menurut Bu Nisa, apa sih kendalanya Bu Nisa mengajar di siang hari setelah duhur itu lemas dan tidak bersemangat? Saya itu merasa lelah, Pak, karena kan dari pagi ada tugas kewali kelasan, ada tugas tambahan membuat modul pegangan murid. Juga saya ikut CGP, anak-anak kelas 4 ini juga tipenya luar biasa. Nggih. Baik, mari kita urai satu persatu penyebabnya. Yang pertama, Bu Nisa ini kelelahan karena menjadi wali kelas, menjadi calon guru penggerak, membuat modul begitu ya Bu. Kenapa Bu Nggih. Nisa kelelahan kira-kira? Kan selama ini Bu Nisa terkenal energi, selalu tampil fit gitu. Apa ya, Pak? Sepertinya karena saya terlalu banyak pikiran, Pak. Tugas-tugas itu membuat saya merasa banyak beban, menumpuk semua tugas. Begitu ya. Menarik Bu Nisa, berasa menumpuk semua tugas ya. Nggih. Kalau Bu Nisa lihat, sebenarnya tugas itu bersamaan atau tidak sih Bu? Artinya perlu barengan nggak sih, baik dari sisi waktu dan pikiran Bu Nisa? Sebenarnya ada saatnya bersamaan, Pak. Tapi juga ada saatnya tidak. Kalau dipikir-pikir ya ada jeda, Pak. Jadi mboten barengan. Karena mungkin saya yang sering menunda-nunda, Pak ya. Jadinya Gitu tugasnya nggih. numpuk ngonten. Nggih. Berarti tidak barengan ya. Kalau Nggih. dari pengalaman Bu Nisa nih, Bu Nisa bisa mengatasi tugas yang menumpuk itu kira-kira bagaimana Bu Nisa? Apa, Pak ya? Sepertinya saya kerjakan satu-satu, Pak. Mungkin dimulai dari yang paling mendesak mungkin. Oh, gitu nggih. Baik Bu Nisa, berarti Bu Nisa sudah tahu cara mengatasi pekerjaan yang menumpuk. Hebat loh Bu, menjadi CGP, wali kelas, membuat modul. Sekarang saya tanya Bu Nisa, pernah tidak ketika selepas duhur itu mengajarnya enak dan terasa enjoy gitu Bu? Pernah, Pak, sekitaran semester kemarin. Coba bisa diceritakan? Saat saya ngajar itu, saya semangat karena sedang dalam keadaan gembira dan saya ini seger. Gitu ya. Karena Bu Nisa hatinya gembira dan badannya seger nggih Bu? Iya, Ya, Pak. Nggih. oke.
Berarti menurut Bu Nisa, bisa tidak jika rasa gembira itu dan segernya dimunculkan saat Bu Nisa mengajar di kelas 4, terutama setelah duhur, gitu. Sepertinya bisa, Gimana, Pak. Bu? Iya, Pak, bisa sih. Bisa saya kayaknya bisa cuci muka atau mungkin wudhu sekalian sholat duhur, nggih. Terus Oke. kayaknya mandi juga bisa, Pak. Kebetulan jam istirahat siangnya lumayan lama. Oh, gitu, oke. Kalau itu dilaksanakan, bisa enggak menurut Bu Nisa? Bisa, Pak. Iya ya, Pak ya. Terima kasih, Pak G. Saya jadi punya ide untuk semangat mengajar di jam setelah sholat duhur. Nah, berarti Bu Nisa kan sudah tahu caranya. Saya mengingatkan saja, dari pembicaraan ini, kira-kira bagaimana sih nanti eh, Bu Nisa setelah ini? Sepertinya saya akan ini, Pak. Seperti pembicaraan kita tadi, sepertinya saya akan cuci muka, berwudu, kalau memungkinkan ya saya mandi, ngonten Pak, untuk mengatasi biar tidak lemes ketika ngajar setelah sholat duhur. Iya, bagus Bu Nisa. Kira-kira mulai kapan nih mau Bismillah dilaksanakan? Pak, Bismillah mulai besok, kebetulan besok ngajar di IPAS di 4 bis setelah sholat duhur. Doakan Pak ya. Ya, ya. Baik Bu Nisa. Semangat ya. Semoga semoga dimudahkan gitu. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup ya Bu Nisa. Bisa kita Nggih. akhiri. Semoga Bu Nisa tetap semangat dan dimudahkan ketika setelah duhur badannya fresh, pikirannya juga fresh. Tuh. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Win. Apa kabar hari ini? Saya harap Pak Win sehat, semangat, dan menjaga iman dan imunnya tentunya Pak. Iya, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Kira-kira keberatan apa tidak nih Pak jika siang ini kita ngobrol-ngobrol santai sebentar gitu? Ada yang ingin saya obrolkan? Oh, oh gitu ya Bu, nggak apa-apa Bu. Kebetulan siang ini saya juga nggak ada jam mengajar di kelas kok. Oh begitu. Ayo Pak kita ke ruangan sebelah biar lebih santai ngobrolnya. Pak Win, ini loh Pak, akhir-akhir ini kok saya lihat kelasnya Bapak ini sepertinya ada masalah. Banyak anak yang berlarian dan ramai saat pelajaran di kelas. Kira-kira barangkali Pak Win bisa menceritakan, Pak. Iya sih Bu, sebenarnya saya memang sedikit ada problem. Terima kasih Ibu sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga Nggih. saya agak lebih tenang gitu. Gitu Pak ya. Jadi menurut Bapak ini kira-kira apa masalah dia yang dihadapi? Kira-kira apa yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah itu, Pak? Iya, baik Bu. Sebenarnya saya agak malu sih menceritakan, namun daripada nanti akan semakin membuat saya nggak nyaman, baiklah saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan masalah saya Bu, sehingga dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Oh gitu, nggak apa-apa Pak. Diceritakan saja masalahnya. Jangan khawatir, saya akan menjaga rahasianya kok. Iya, baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya merasa murid saya tidak memiliki semangat, antusias, bahkan rasa tertarik untuk mengikuti pelajaran saya di kelas. Mereka pasif ketika saat pembelajaran berlangsung. Oh gitu. Lah kenapa Pak? Apa yang membuat mereka pasif sehingga kok mboten tertarik kali pelajaran panjenengan? Ya, jadi begini, mungkin saya belum mampu ya menciptakan suasana kelas yang kondusif, nyaman bagi anak-anak sehingga banyak timbul kegaduhan di kelas. Oh, ngonten. Kalau gitu, kira-kira motivasi anak-anak pas belajar seperti apa, Pak? Selama ini sih saya lebih cenderung mendominasi kelas, Bu. Saya yang lebih aktif, bukannya menuntun murid. Jadi mungkin strategi pembelajaran yang saya gunakan kurang bervariasi, sehingga anak-anak merasa bosan gitu, Bu. Nah, sekarang jelas, Pak, bahwa sebenarnya anak-anak pasif di kelas itu kan karena ketiga faktor tersebut, nggih. Oke.
selama ini yang saya rasakan kesadaran anak itu belum tumbuh dari dalam dirinya akan pentingnya belajar. Nggih. Berarti kekurangan saya mungkin belum mampu memberikan motivasi kepada anak-anak. Itu, Bu. Nah, itu tadi Pak. Sebab sebenarnya anak-anak pasif di kelas karena ketiga apa faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi. Ya, Selanjutnya baik, Bu. Saya kira-kira akan nggih, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? ya, saya akan berusaha mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya, gitu ya. Ya, saya nanti akan mencoba melakukan teknik mindfulness agar mereka lebih bersemangat, lebih aktif ketika pembelajaran berlangsung. Wah, sangat baik sekali Pak. Keren Pak nggih mindfulness. Menurut Bapak, kira-kira apa ada cara yang lain untuk memperkuat mindfulness tersebut, Pak? Ya, yang jelas nanti saya akan mencoba membangun hubungan yang positif dengan murid-murid, menunjukkan rasa peduli, respek, dan penghargaan kepada mereka, dan menggunakan metode pembelajaran bervariasi, seperti diskusi, bermain, Nggih. Boleh. proyek, untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dan tidak lupa senantiasa memberikan motivasi kepada mereka. Tuh. Bagus, Pak. Saya yakin ini kayaknya rencananya panjenengan ini berhasil mengatasi masalah tadi. Iya, baik Bu. Sekali lagi terima kasih ya. Saya sekarang bisa plong dan akan mengajar lebih baik lagi. Amin. Saya mendukung loh, Pak. Ide-ide tadi luar biasa sekali jenengan. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan ini untuk menjalankan rencananya panjenengan tadi loh, Pak? Iya, yang jelas saya akan mulai memberikan penguatan positif kepada mereka agar saat pembelajaran mereka lebih berpartisipasi aktif, eh, bisa mengungkapkan ide dan pikirannya, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, Bu. Nah, sip, Pak. Kira-kira kapan nih, Pak, dilaksanakan itu, Pak? Yang jelas, eh, secepat mungkin, insya Allah minggu depan akan saya laksanakan, Bu. Wah, minggu depan ya luar biasa sekali lah. Ya. Sudah akan minggu depan. Kira-kira untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut seperti apa, Pak? Ya, yang jelas nanti saya akan mengukur keberhasilan tersebut itu jika melihat tingkat partisipasi anak-anak itu lebih aktif ketika eh, diskusi atau mengajukan pertanyaan atau kolaborasi dengan kelompoknya. Itu, Bu. Masya Allah. Luar biasa sekali. Semoga dimudahkan rencananya, Pak G. Tetap semangat. Oke. Kerja keras, kerja ikhlas. Oke, baik Nggih. Bu. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih. Saya senang sekali lagi hari ini bisa berdiskusi dengan panjenengan. Tuh. Sama-sama, saya juga senang berdiskusi dengan Pak Oke. Win. Oke. Assalamualaikum, Bu Nisa. Nggih, Waalaikumsalam, Pak Win.